Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama berbagi informasi tentang materi, yaitu penilaian kinerja untuk guru yang sudah bersinergi antara BKN dengan Kemendikbudristek. Pertama, kita mulai dari agenda transformasi undang-undang ASN, diantaranya transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, dalam rangka digitalisasi ini maka Kemendikbud menggunakan platform Merdeka Mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja, di mana guru-guru harus merancang SKP-nya menggunakan PMM itu. Manajemen ASN terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pengakuan dan pemberhentian. Ya, kita lihat di sini ada siklus manajemen ASN, manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen ASN ya, untuk hal pengelolaan kinerja, yaitu satu, dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku, penguatan peran pimpinan dan penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan ASN, antar pegawai ASN dan antar ASN dengan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian orientasi pengelolaan kinerja, yaitu hasil kerja dan perilaku kerja ASN, pengembangan ASN, pemenuhan ekspektasi pimpinan dan dialog kinerja. Kemudian terakhir adalah hasilnya ini bisa digunakan untuk menjamin efektivitas pengembangan pegawai ASN, pertimbangan pemberian penghargaan dan pengakuan serta sanksi. Manajemen ASN diantaranya adalah pengembangan talenta dan karir yang mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi, kinerja dan kebutuhan instansi. Berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta, pengembangan talenta dan karir dilaksanakan melalui satu instansi pemerintah, antar instansi atau keluar instansi pemerintah. Presiden berwenang melakukan talenta secara nasional untuk mendukung prioritas nasional sesuai RJPM nasional. Sinergi penguatan ASN ya di Kemendikbudristek bersama BKN mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar dan e-kinerja BKN berdasarkan surat edaran bersama Kepala BKN dan Mendikbud nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru. Untuk pelaksanaannya mulai dari 19 Desember 2023 itu sudah launching antara BKN dan Kemendikbud. 1 Januari 2024 mulai berlaku pengelolaan kinerja guru. 15 Januari mulai berlaku pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi ini adalah waktu yang sudah terlewati dan ini mungkin timelinenya ya, perjalanannya. Manfaat penggunaan PMM dan e-kinerja yaitu praktis, dokumen yang diisi itu sudah disiapkan, jadi kalimat-kalimatnya sudah disiapkan, guru tinggal memilih saja. Kemudian relevan dengan praktik kinerja mengacu pada 8 indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan.
Kemudian penilai akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Sinergi PMM dan e-kinerja. Jadi interoperabilitas data di antara PMM dan e-kinerja juga diintegrasikan dengan baik supaya kedua sistem bersinergi, sehingga ketika guru dan kepala sekolah menggunakannya maka para pengguna dapat merasakan kemudahan dari aplikasi tersebut. Periodisasi kenaikan pangkat menurut peraturan BKN nomor 12 2002, yaitu setiap 1 April dan 1 Oktober atau 2 periode, sedangkan menurut peraturan BKN nomor 4 tahun 2023 yaitu 6 periode, pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Jadi lebih banyak waktunya. Pentingnya penyusunan SKP bagi ASN, karena sebagai ASN wajib untuk menyusun SKP di awal tahun. Kemudian pelaporan SKP juga wajib paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya. Poin-poin perubahan dengan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 diantaranya adalah judulnya Permen PAN pengelolaan kinerja ASN, kebijakan pengelolaan kinerja juga berlaku untuk P3K. Kemudian perilaku kinerja atau core values berakhlak. Mekanisme kerja yaitu memasukkan mekanisme kerja agil yang mendukung kebutuhan organisasi yang lincah dan dinamis, serta perubahan pada SKP dan angka kredit. Poin-poin detail perubahan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021 diantaranya penggunaan rumus dan metode. Sebelumnya berbeda, saat ini sudah menggunakan kuadran kinerja. Kemudian pembobotan kinerja utama dan tambahan, saat ini sudah tidak ada lagi persyaratan tertentu pada kinerja utama dan tambahan. Kemudian kinerja JF dikaitkan dengan butir kegiatan, sekarang tidak lagi dikaitkan dengan angka kredit. Manajemen kinerja pegawai periode bulan Juli sampai Desember tahun 2021 tetap dilaksanakan berdasarkan Permen PAN RB nomor 8 2001 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Berdasarkan data yang ada, guru yang pensiun sampai dengan tahun 2035 yaitu sebanyak 1.064.574, sehingga ini mengharuskan penambahan jumlah guru yang ada di wilayah Indonesia, sehingga Bapak Ibu diharapkan dapat menggunakan PMM. Ini adalah tampilan dari PMM, mulai dari capaian rapot pendidikan dengan 6 indikator: literasi, numerasi, karakter, iklim sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran, masuk ke dialog kinerja dan distribusi SKP, yaitu 8 indikator peningkatan kinerja: penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik yang konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Ini adalah tampilannya di PMM yang terkait dengan indikator peningkatan kinerja. Kemudian kita membuat perencanaan kinerja, di mana terdapat pada laman pengembangan kompetensi kita menyusun rencana hasil kerja. Perlu diperhatikan terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Anda. Total poin yang diajukan minimal 32 dari maksimal 128 poin dalam satu semester.
pilih rencana hasil kinerja, kemudian target kuantitas, kemudian bisa untuk ditambahkan juga di RHK ini dengan mengklik tombol tambah. Perdirjen GTK Kemendikbud tahun 2023 membagi 5 kategori kinerja guru, yaitu kontribusi terhadap komunitas, kontribusi terhadap sumber belajar, non-pelatihan, pelatihan, dan pendidikan. Dan butir-butir SKP-nya ini terdapat poin-poin mulai dari partisipan kegiatan seminar yaitu 4 poin, peserta berbagi praktik baik juga 4 poin. Ya, terdapat poin-poinnya di sini sampai dengan yang tertinggi yaitu 128 poin, peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti PGP atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Dan pada laman rangkuman Anda dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Anda. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar, kemudian bisa diklik lanjutkan. Perencanaan kinerja sudah diajukan ke kepala sekolah. Mohon untuk memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Anda dan klik cek perencanaan kinerja. Harap menunggu persetujuan rencana kinerja dari kepala sekolah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di PMM-nya masing-masing. Jika ada yang bertanya, tulis di kolom komentar, dan jika ada yang ingin menambahkan juga bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.